kita lanjutkan tutorial tentang variabel dan data. Sekarang kita sudah sampai pada data 07. Di data 07 ini kita akan menggunakan URL sebagai sumber data atau nilai dari sebuah variabel. Lalu variabel tersebut kita tampilkan di dalam view. Nah, kita ke browser. Pada URL ini biasanya diikuti controller, lalu metode seperti index. Pada dasarnya bisa ditambahkan informasi lain, contoh Iskandar, kemudian laki, dan seterusnya // ini bisa diambil sebagai data, kemudian dimasukkan ke dalam variabel. Jadi setelah metode bisa dilanjutkan dengan data. Nah, di metode ini harus memiliki kemampuan mengambil data yang berada di URL atau yang mengikuti setelah metode. Nah, sekarang kita buat data 07. Lalu kita menambahkan nanti slash dan memasukkan data di sini. Kemudian data tersebut divariabelkan, lalu variabelnya dibawa masuk ke dalam view. Nah, proses mendesain metode ini mungkin agak lain dari metode-metode yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Public function, nama metode yang kita buat data 07, lalu buka kurung, tutup kurung, kurung kurawal. Nah, di dalam kurung ini kita bisa menambahkan sebuah variabel, contoh X. Jadi variabel contoh X berarti data yang mengikuti setelah URL ini, misal saya tulis Iskandar, maka variabel X ini akan bernilai kata Iskandar. Jadi data informasi di URL setelah metode itu akan menjadi nilai dari variabel X. Nah, kita ambil contoh. Kita gunakan variabel nama. Kemudian di bawah kita membuat lagi variabel data URL, itu isinya adalah nama. Nama yang dimaksud di sini adalah nama yang ini. Kemudian variabel data URL ini coba kita tampilkan di dalam sebuah view. This, tampilkan view. Ingat, nama file view-nya tetap akan kita simpan di folder view data. View data / belajar data 07.
Kemudian data yang akan dimasukkan adalah data URL. Data URL. Jadi data URL ini isinya adalah nama asalnya dari sini. Sedangkan nama yang di sini berasal dari URL ini setelah metode. Nah, berikutnya kita coba buat file view-nya. New file, belajar data 07.php. Lalu kita siapkan elemen HTML. Judulnya data dari URL. Data dari URL. Nah, sekarang kita tampilkan data yang disuplai dari sini. Ingat, data ini di dalam view akan berubah nama, atau variabel ini di dalam view berubah menjadi nama data. Jadi kita menampilkan data menggunakan PHP, tag PHP. Lalu coba kita tampilkan echo variabel data. Kemudian kita save. Lalu kita coba data 07, kemudian Iskandar. Nah, muncul. Jadi ketika diganti di sini Mutiara, nah muncul juga. Nah, permasalahan yang akan terjadi ketika tidak menambahkan data di sini. Ya, ketika tidak ditambahkan, otomatis variabel nama ini akan menjadi kosong, dan nilai kosong juga ini akan masuk ke variabel data URL. Selanjutnya variabel yang kosong ini juga masuk ke dalam sini. Nah, akan menjadi permasalahan ketika ditampilkan karena di sini isinya kosong. Tepatnya bukan kosong, tapi tidak ada, ya. Jadi tidak ada sama sekali. Nah, coba kita tampilkan tanpa mengisi. Boleh kita enter. Nah, error. Katanya tidak ada loh variabel data. Nah, untuk menghindari kegagalan itu, variabel nama ini kita berikan nilai default. Jadi misal nilai defaultnya saya buat X, berarti ketika tidak disuplai data dari sini, maka variabel nama ini akan memiliki nilai berupa X. Jadi nilai variabel data URL ini juga nilainya adalah X karena ada di sini. Kemudian dibawa masuk sehingga data yang akan ditampilkan di sini juga bernilai X. Nah, kita coba save. Save. Lalu kita tampilkan tanpa memasukkan data. Yang ditampilkan adalah X. Nah, coba kita ulangi lagi. Menampilkan data Iskandar. Nah, muncul X. Tetapi ketika tidak ada data di dalamnya, akan menjadi X, karena X adalah nilai defaultnya. Nah, selanjutnya variabel ini bisa kita buat lebih dari satu. Oke, ini sebaiknya nilai defaultnya kita beri nilai kosong begitu ya. Nah, jika data yang akan disuplai di sini lebih dari satu, berarti variabel yang akan menangkap di sini juga harus dibuat lebih dari satu. Contoh, alamat, nilai defaultnya kita kosongkan. Contoh lagi, pekerjaan, defaultnya kemudian kita kosongkan. Nah, selanjutnya data URL ini bisa kita buat berdimensi.
kita gunakan dimensi satu dimensi ya. Nah, isi di array atau di indeks ke 0 isinya adalah dari variabel nama. Lalu indeks kedua alamat, indeks ketiga pekerjaan. Jadi ini dari sini, alamat dari sini, pekerjaan dari sini, semuanya terangkum di dalam variabel data URL. Nah, pada saat menampilkan berarti di sini disebutkan indeksnya, misal indeks ke 0. Nah, coba kita save semua. Lalu kita tampilkan. Ketika kosong, nah tidak ada. Sekarang coba kita isi. Iskandar, masih ada. Coba kita berikutnya lagi, alamat Makassar. Makassar tidak tampil karena yang ditampilkan pada view cuma indeks ke 0. Nah, sekarang kita buat lebih bagus. Nama titik 2 PHP echo data indeks ke 0. Lalu ditutup. Nah, kemudian kita buat baris berikutnya, BR dulu, break, baru kita buat lagi alamat titik 2. Lalu kita buka tag PHP karena menampilkan variabel PHP echo data indeks ke 1. Kemudian titik koma. Data indeks ke 1 ini maksudnya adalah yang ini ya, alamat. Kemudian kita tambah lagi satu di baris berikutnya, break pekerjaan, buka tag PHP echo data indeks kedua, titik koma, tutup tag PHP, lalu kita save. Kemudian kita tampilkan di browser. Sekarang kita isi dua ini. Nah, nama Iskandar, alamat Makassar. Coba kita tambahkan lagi data berikutnya, pekerjaan pengajar. Nah, muncul semua. Nah, itu kira-kira cara mengambil data dari URL. Kedepannya mungkin kita akan sering menggunakan juga metode yang ini dalam rangka mengambil data dan menampilkan database. Oke, saya kira itu seri terakhir di seri variabel dan data. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan Anda belajar. Sampai ketemu di kelas.